Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firdaus, NPM 23111110009. Baik, di sini saya telah mengerjakan tugas diagram activity yang diberikan oleh Bapak Tri. Ya, sebelum saya menjelaskan bagaimana alur kerjanya proyek saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan diagramnya, nama-nama diagramnya. Baik, simbol lingkar hijau ini, lingkar hijau padat, itu nama notasinya yaitu start node. Nah, yang dimana menandai titik awal atau langkah pertama dari alur kerja atau aktivitas. Nah, selanjutnya diagram activity action. Yang ini, yang simbolnya itu persegi panjang tapi bulat biru tua. Nah, nama notasinya activity atau action. Deskripsinya di sini mewakili satu langkah atau tindakan yang dilakukan dalam alur kerja. Ini adalah unit kerja dasar. Baik, selanjutnya ada decision node yang merupakan simbol belah ketupat. Nama notasinya decision node. Deskripsinya di sini menunjukkan titik di mana alur kerja terbagi berdasarkan kondisi, misalnya ya atau tidak, atau jika atau maka, hanya satu jalur yang akan diambil. Selanjutnya ini ada simbol fork node yang dimana garis horizontal ganda tebal disebut fork node atau parallel start. Prinsipnya menunjukkan titik di mana alur kerja tunggal terpecah menjadi dua atau lebih alur yang dapat berjalan secara paralel atau bersamaan. Nah, selanjutnya di sini ada diagram join node atau paralel end garis horizontal ganda tebal. Nama notasinya yaitu join node atau paralel end. Deskripsinya menunjukkan titik di mana dua atau lebih alur paralel yang sebelumnya terpisah harus bertemu kembali. Semua alur harus mencapai titik ini sebelum alur kerja dapat berlanjut. Selanjutnya di sini ada merge node, yaitu belah ketupat kosong dengan lingkaran kecil di tengahnya. Nah, nama notasinya di sini merge node. Deskripsinya menunjukkan titik di mana dua atau lebih alur kerja yang berbeda bertemu menjadi satu alur tunggal tanpa memerlukan sinkronasi. Berbeda dengan join node digunakan setelah decision node. Nah, selanjutnya diagram final flow node itu simbol lingkaran tebal berongga berisi lingkaran kecil padat. Nama notasinya final flow node n. Deskripsinya di sini untuk final flow node menandai titik akhir dari alur kerja atau aktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada diagram paralel activity, yaitu simbol persegi panjang tapi bulat biru tua. Nah, nama notasinya di sini parallel activity yang dimana digunakan untuk menekankan sebuah aktivitas yang merupakan bagian
dari alur paralel setelah fork node. Namun seringkali activity action juga digunakan di dalamnya. Nah, terus selanjutnya di sini ada vertical swimlane yang berisi pelaku, contohnya seperti kayak aktor atau role. Nah, yang berisi simbol persegi panjang vertikal dengan garis pembagi horizontal di atasnya. Terus nama notasinya vertical swimlane, aktor atau role. Deskripsinya di sini mempresentasikan partisi visual untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan siapa aktor atau role yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, membantu menunjukkan batasan tanggung jawab. Baik, pengenalan diagram sudah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Pertama, di sini di bagian swimlane pengguna melakukan start, terus masuk ke fase ke-1, pencarian dan pemilihan produk. Nah, jadi si si pengguna ini atau user itu membuka aplikasi baju. Nah, terus di sini di swimlane sistem itu menunjukkan tampilkan homepage dan promo. Nah, lalu dari sistem ini terkirim kepada pengguna, yaitu decision note, cari produk atau telusuri. Nah, di sini ada dua, cari dan telusuri. Yang dicari memasukkan kata sandi pencarian, yang telusuri yaitu untuk telusuri kategori produk, yang dimana terkirim dari pengguna ke sistem, tampilkan hasil pencarian. Nah, setelah menampilkan hasil pencarian, di sini sistem mengirim kepada user, yaitu untuk melihat detail produk dan review ini, serta menambahkan produk ke keranjang. Baik, selanjutnya masuk ke fase 2, checkout dan pengaturan pengiriman. Nah, di sini user mengklik checkout, lalu di sini ada apa tadi, prop note ya, prop note yang dimana dia bekerja bersamaan, mau itu dari user, terus dari sistem, terus dari sistem payment gateway atau bank, terus atau penjual atau merchant, terus atau jasa pengiriman atau kurir. Nah, di sini fork itu bekerja untuk semua yang bersamaan. Nah, di sini ada isinya seperti input alamat pengirim, pilih jasa pengirim, hitung ongkos kirim, cek ketersediaan stok, terima notifikasi pesanan, lalu siapkan layanan pengiriman. Nah, sesudah fork node, di sini ada join node, yang dimana setelah habis eksekusi langsung dieksekusi oleh join node. Nah, lalu sehabis dari join node masuk ke decision node. Nah, di sini decision node yang berisi gunakan voucher ya atau tidak. Kalau ya, itu masuknya terapkan voucher promo. Nah, jikalau tidak,
itu dia langsung mengirim ke sistem hitung total pembayaran. Nah, lalu dari sistem ini terkirim kepada user. Nah, user memilih metode pembayaran ya seperti GoPay atau apa kayak gitu, atau cash bisa, atau kayak COD gitu bisa. Nah, lalu uh, si user mengkonfirmasi pembayaran. Nah, ini di fase ketiga ya. Fase ketiga itu untuk pembayaran. Nah, lalu user ini mengirimkan kepada sistem, itu dimana proses permintaan pembayaran. Nah, lalu di sini apa? Sistem pembayaran bank. Dari sistem ini terkirim ke sistem pembayaran bank untuk verifikasi pembayaran. Nah, lalu di sini ada decision note lagi. Apakah pembayaran itu berhasil atau tidak? Kalau pembayaran itu tidak berhasil atau gagal, maka kirim status gagal akan terkirim kepada user dari pihak bank. Nah, lanjut ke fase 4, verifikasi dan pemrosesan pesanan. Nah, dari eh, sistem pembayaran atau payment gateway itu eh, terkirim konfirmasi sukses kepada sistem. Nah, sistem eh, selanjutnya sistem menggenerate invoice dan order ID. Lalu sistem mengirim notifikasi ke penjual. Nah, lalu dari sistem ini lanjut ke penjual, yang dimana masuk ke fase kelima, yaitu pengemasan dan pengiriman. Nah, dari toko atau penjual itu memproses dan mengemas pesanan, lalu eh, menyerahkan paket yang dari gudang atau dari penjual diserahkan kepada kurir. Nah, lalu kurir mengeksekusi terima dan scan paket yang sudah dikemas itu. Lalu kurir mengirim paket ke alamat user. Akan tetapi dari apa namanya, dari kurir ini tidak langsung kepada customer, tetapi uh, berkirim kepada sistem terlebih dahulu, yaitu update status pengiriman real time. Lalu dari sistem ini terkirim pada user gitu. Nah, lanjut masih di bagian kurir. Nah, setelah kurir mengirim paket, kurir mengirim pesan, itu paket akan tiba sampai di tujuan, yang dimana pesan ini akan terkirim pada customer dan user. Nah, setelah uh, paket ini tiba, user ini menerima paket yang telah diambil oleh kurir. Lalu user mengkonfirmasi penerimaan barang. Jadi barangnya itu langsung terkonfirmasi oleh user dan terkirim kepada sistem aplikasinya. Nah, sistem aplikasi mengirim rilis dana ke penjual. Nah, lalu di sini ada tempat kecil yang namanya
margin notes ini. Setelah ini transaksi selesai. Sekian dari saya. Selebihnya jika ada usaha, jika kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.